Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Puspa Rahmawati dari kelas S1 TT07F NIM 19101201. Saya akan mempresentasikan praktikum fisika modul 2 yang berjudul Masses and Spring. Sebelumnya, tujuan dari praktikum ini yaitu untuk memahami konsep elastisitas dari hukum Hooke dan dapat menentukan konstanta pegas serta periode pada pegas. Secara matematis, hukum Hooke dapat dituliskan seperti berikut ini. F sama dengan minus K dikalikan dengan delta X, di mana F gaya pada pegasnya memiliki satuan Newton, K konstanta pada pegas memiliki satuan Newton per meter, dan delta X adalah perubahan panjang pada pegas, yaitu panjang akhir dikurangi dengan panjang awal. Sedangkan tanda negatif ini merupakan tanda arah yang menandakan bahwa K berada di gaya pemulihnya. Seperti pada gambar berikut ini, pegas apabila diberikan beban, maka panjangnya akan bertambah. Selanjutnya, periode pada pegas dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama dapat menggunakan massa dan konstanta pegasnya. Menggunakan rumus 2pi akar massa dibagi dengan konstanta atau waktu dibagi dengan banyak getarannya. T kecil ialah waktu dan N merupakan jumlah getaran. Langsung saja pada praktikum yang pertama. Pada tabel pertama, disajikan pengukuran panjang pegas dan konstanta pegas untuk berbagai variasi massa. Massanya berbeda-beda, dilakukan 5 kali percobaan. Pengukurannya yaitu panjang mula-mula, panjang akhir, kemudian perhitungannya dari perubahan panjang dan konstanta pegasnya. Masuk ke web Pet Colorado di menu Chrome. Kemudian pilih Masses and Spring. Kemudian play. Pilih menu lab. Seperti ini tampilannya. Centang ini natural length untuk memudahkan mengetahui panjang pegasnya melalui penggaris. Tarik penggarisnya ke sini. Ini panjang pegas mula-mula sebelum diberikan beban. Penggarisnya dalam satuan cm, sedangkan satuan SI panjang pada pegas yaitu meter. Jadi 10 cm ini sama dengan 0,1 meter. Panjang pegas ini 48 cm, jadi 0,48 meter. 0,48 meter. Panjang akhirnya yaitu panjang pegasnya ketika setelah diberikan beban. Bebannya diberikan seberat 50 gram. Ini untuk mengatur beratnya. Kemudian di drag, kita gantungkan. Kemudian stop. Ini untuk memudahkan kita mengetahui panjangnya, centang movable line. Garis yang merah bisa dipindah-pindahkan. Jadi lebih mudah mengetahuinya. Garisnya berada pada 57. Jadi panjang akhirnya yaitu 0,57 meter. Perubahan panjang pada pegasnya dapat dilakukan dengan cara panjang akhir dikurangi dengan panjang awal. 0,57 dikurangi dengan 0,48, yaitu 0,09. Begitu juga caranya sama untuk percobaan yang kedua sampai kelima. Hanya diperlukan mengganti bebannya saja. Ada yang 100 gram, 150 sampai 250 gram. Nah, jika semakin berat bebannya, maka perubahan panjangnya juga akan semakin besar. Untuk menentukan nilai konstanta pegas dapat menggunakan rumus hukum Hooke.
di mana F sama dengan minus K dikalikan dengan delta X. F sama saja dengan gaya berat, yaitu massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasinya yaitu 9,8 meter per second persegi. M-nya merupakan massa dengan satuan SI yaitu kilogram. Jadi, untuk mencari nilai K, dapat menggunakan cara F dibagikan dengan delta X, di mana tadi F merupakan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Untuk percobaan pertama, massanya yaitu 50 gram, sama saja dengan 0,05 kg dikalikan dengan percepatan gravitasi 9,8 dibagikan dengan perubahan panjangnya yaitu 0,09, menghasilkan konstanta pegas sebesar 5,44 Newton per meter. Kemudian pada tabel kedua, bebannya sama semua yaitu 150 gram. Yang membedakan yaitu spring konstannya. Ada small, middle, dan large. Panjang mula-mulanya sama tentunya karena pegasnya belum diberikan beban, jadi panjang mula-mula pegasnya itu sama, yaitu 0,48 meter. Untuk mengatur spring konstannya ada di sini. Untuk small tinggal ditarik ke sini, small. Kemudian bebannya yaitu 150. Diatur dulu 150 gram. Kemudian digantungkan kepada pegas. Klik tombol merah ini untuk stop. Kita pindahkan garisnya ke sini. Dapat diketahui bahwa ini panjang akhir pegasnya yaitu 97 cm atau sama saja dengan 0,97. Perubahan panjangnya sama, cara mencarinya panjang akhir dikurangi dengan panjang mula-mula menjadi 0,49. Mencari konstanta pegasnya juga masih sama caranya, yaitu massa dikalikan dengan percepatan gravitasi dibagi dengan perubahan panjangnya. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa konstanta pegas diperoleh dari hasil bagi antara gaya pegas dengan perubahan panjangnya. Gaya pegasnya merupakan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Dari tabel 2 ini dapat diketahui bahwa konstanta pegas berpengaruh pada perubahan panjang pegas. Jadi, semakin besar perubahan panjangnya, maka konstanta pegasnya akan terjadi sebaliknya, yaitu semakin kecil. Jika perubahan panjangnya semakin kecil, maka konstanta pegasnya akan semakin besar. Untuk cara praktikum pada percobaan kedua dan ketiga pada tabel 2 ini sama. Yang membedakan hanya small-nya di sini, middle-nya di sini, dan large-nya di sini. Yang membedakan hanya pada spring konstannya. Bebannya sama semua 150 gram. Jika spring konstannya large, pegasnya akan semakin rapat. Jika small, pegasnya renggang-renggang. Seperti itu perbedaannya. Middle berarti di tengah. Jika sudah, lanjut pada percobaan tabel yang ketiga. Tabel 3 ini sajian data untuk menghitung periode pegas. Bebannya berbeda-beda dari percobaan pertama sampai percobaan kelima. Yang pertama bebannya 50 gram. Untuk mengetahui konstanta pegasnya sama dengan pada tabel 1 tadi 50 gram. Konstanta pegasnya yaitu 5,44, 100 gram 5,76, 150 gram 5,88, dan seterusnya. Seperti itu sama. Yang membedakan dalam tabel 3 ini ada jarak simpangan
yang besarnya sama semua dari kelima percobaan, yaitu 5 cm. Pertama, bebannya 50 gram. Posisi awal, stop, bebannya 50 gram. Nah, yang dimaksud jarak simpangan yaitu jarak dari awal pegas ini setelah digantung, kemudian nanti bebannya ini ditarik sejauh 5 cm. Kemudian nanti muncul sebuah getaran, dihitung waktunya memakai timer. Getaran itu dihitung sebanyak 20 kali dan membutuhkan waktu berapa lama untuk bergetar selama 20 kali. Nanti waktunya diisi di kolom ini. Dicoba. Jadi dari sini itu 5 cm. Jadi segini. Yang ke bawah segini 5 cm. Kemudian pegasnya ini ditarik sampai garis merah ini karena tadi sudah diukur sejauh 5 cm. Nah, setelah itu nanti dihitung 20 kali getaran. Satu getaran itu atas bawah, 1, 2, 3. Lanjut, coba kita play. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Waktunya 11,03 detik. Kemudian diisikan 11,03 detik. Untuk menghitung nilai periodenya dapat menggunakan cara waktu dibagi dengan jumlah getarannya. Jumlah getarannya yaitu 20, sehingga 11,03 dibagi dengan 20 menghasilkan 0,5515 second. Caranya sama seperti tadi, yang membedakan ialah berat masanya. Ada yang 100 gram, 150 sampai 250 gram. Seperti itu. Nah, jika yang 250 gram setelah sudah ditarik ini 5 cm dari sini. Jadi pegasnya ditarik 5 cm sampai merah ini, kemudian dihitung getarannya 20 kali pada waktu ke berapa ini. Nanti kemudian dicatat pada tabel waktunya, kemudian dihitung nilai periodenya menggunakan rumus. Pada tabel keempat, sajian data untuk menentukan pengaruh simpangan terhadap periode pegas. Pada tabel 4 ini, dalam ketiga percobaan ini bebannya sama semua, yaitu 200 gram. Yang membedakan ialah jarak simpangannya. Jika tadi pada tabel ketiga bebannya berbeda, jarak simpangannya sama, yaitu 5 cm. Pada tabel keempat ini bebannya sama semua, yang membedakan ialah jarak simpangannya. Pada beban 200 gram, konstanta pegasnya yaitu sama seperti pada tabel 1. 200 gram yaitu 5,93 Newton per meter. Sama juga pada tabel ketiga, menghitung waktu dan periode. 200 gram dicoba pada ini. 200 gram diatur, 200 gram, play, stop. Simpangannya yaitu 10 cm, berarti sampai sini 10 cm, sampai sini 10 cm. Timernya di reset terlebih dahulu, kemudian ditarik 10 cm,
play waktunya, play pegasnya, dihitung 20 kali getaran juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22,97 detik. Dicatat waktunya 22, tadi berapa? 22,97 detik. 97 detik. Cara menghitung periodenya sama seperti tabel 3 tadi, yaitu waktu dibagi dengan jumlah getarannya. Jadi 22,97 dibagi dengan 20, 1,1485. Ini waktunya diisi 22,97, hasilnya 1,1485. Begitu juga cara pada percobaan kedua sampai ketiga. Yang membedakan ialah jarak simpangannya. Nah, jadi jarak simpangan itu dari sini ditarik sejauh, ada yang 10 cm berarti sampai sini, ada yang 15 berarti sampai sini, sampai garis merah ini 15, ada yang 20 cm. Jika yang 20 cm berarti ditarik sampai 20. Kemudian di play, getarannya dihitung 20 kali sambil dihitung waktunya untuk bergetar selama 20 kali itu. Dari tabel keempat ini dapat diketahui bahwa jarak simpangan berpengaruh terhadap besar periode pegasnya. Jadi semakin besar jarak simpangannya, maka periode pegasnya akan semakin kecil. Setelah dilakukan pengukuran dan analisa, kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa menghitung konstanta pegas dapat dilakukan dengan cara membagi besar gaya dengan perubahan panjang pegas. Seperti pada tabel pertama. Sehingga semakin berat beban, nilai konstanta pegasnya juga akan semakin besar. Dan semakin berat bebannya juga, perubahan panjangnya juga akan semakin besar. Karena pegas akan bertambah lebih panjang jika bebannya lebih berat. Kemudian kesimpulan yang kedua, nilai konstanta pegas berbanding terbalik dengan perubahan panjang pegas. Jadi, semakin kecil nilai perubahan panjang, maka nilai konstanta pegasnya akan semakin besar. Karena K sama dengan F dibagi dengan delta X. Jika K-nya semakin besar, maka delta X-nya akan semakin kecil. Jika K-nya semakin kecil, maka delta X atau perubahan panjangnya akan semakin besar. Kemudian, kesimpulan selanjutnya, menghitung periode dapat dilakukan dengan cara membagi waktu yang diperlukan untuk bergetar dengan jumlah getarannya. Seperti pada tabel ketiga. Dibagi dengan jumlah getarannya tadi, yaitu 20. Kesimpulan yang keempat, yaitu semakin besar jarak simpangan pegas, maka nilai periode pegas juga semakin besar. Jadi jarak simpangannya berpengaruh terhadap besar periode pegas. Seperti ini kesimpulannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.